Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat dekat ya dengan kita semua. Mungkin malah ada di piring Anda sekarang. Makanan modern. Lebih spesifik lagi nih, kita mau bongkar satu gagasan yang cukup provokatif dari sumber kita hari ini. Gimana makanan ultraproses atau UPF itu bisa berfungsi kayak senjata gitu, yang dirancang secara cerdik buat melawan sistem biologi tubuh kita sendiri. Ya, sumber kita tuh dari bab 23 buku Dr. David A. Kessler, Diet, Drugs, and Dopamine. Judulnya, cukup provokatif ya. Anda tak bisa merancang senjata yang lebih baik. Misi kita kali ini apa ya? Mencoba memahami kenapa sih banyak dari kita kok rasanya sulit banget ya mengendalikan keinginan makan, berat badan, dan kesehatan di tengah gempuran makanan modern ini. Kita kupas tuntas deh dari bab ini. Oke, mari kita mulai. Bedah bareng-bareng. Tentu, bab ini memang posisinya sentral ya dalam buku Kessler yang lebih luas. Buku itu kan memang mengupas soal adiksi makanan dan gimana lingkungan pangan kita sekarang ini secara fundamental membentuk ulang kesehatan kita. Judulnya, seperti yang Anda bilang tadi, kuat banget. Itu bukan sekedar kiasan loh, tapi benar-benar menggambarkan argumen inti Kessler. Bahwa banyak makanan yang kita makan sekarang itu, ya ampun, bukan lagi sekedar makanan dalam arti biologis alaminya, tapi lebih kayak produk rekayasa yang sengaja dirancang buat memicu respon tertentu, yang seringkali malah merugikan tubuh kita. Oke, biar lebih kebayang nih ya, kita mulai dari kontras tajam yang disajikan Kessler di awal bab. Perbandingan antara blueberry alami sama muffin blueberry. Blueberry alami itu kan kalau kita pikir-pikir paket sempurna dari alam ya. Kayak vitamin, antioksidan buat lindungi sel, dan yang penting nih, serat. Gula alaminya itu terikat di dalam seratnya, jadi dilepasnya pelan-pelan ke darah kita. Ini kan selaras banget ya sama cara kerja sistem pencernaan kita yang udah evolusi jutaan tahun buat proses makanan utuh. Persis. Blueberry alami itu punya apa yang ilmuwan sebut mikrostruktur yang utuh. Bayangin aja dinding sel tumbuhan yang kokoh itu, terus jaringan seratnya yang kompleks. Struktur ini tuh nggak cuma bawa nutrisi, tapi juga mengatur gimana dan seberapa cepat nutrisi itu dilepas dan diserap tubuh kita. Jadi kayak sistem pengiriman nutrisi yang terkontrol secara alami gitu. Nah, sekarang bandingkan dia sama muffin blueberry yang sering kita temui di mana-mana. Blueberry di dalamnya biasanya udah dimasak, suhunya tinggi lagi. Vitamin sama antioksidannya ya, sebagian rusak. Tapi bukan itu aja. Adonannya sendiri itu campuran tepung terigu super halus. Seratnya udah hampir nggak ada. Terus pemanisnya banyak banget, seringnya bukan cuma gula biasa, tapi juga sirup jagung fruktosa tinggi. Ditambah lagi minyak biji-bijian olahan, perasa buatan biar rasanya lebih nendang. Struktur alami blueberry-nya, udah hancur total. Dan penghancuran mikrostruktur inilah intinya. Proses pengolahan modern, kayak penggilingan halus, pemanasan ekstrim, ekstrusi, itu secara efektif menghancurkan dinding sel dan matriks serat tadi. Akibatnya apa? Nutrisi, terutama gula dan karbohidrat olahan, itu dilepas ke aliran darah kita dengan kecepatan yang jauh melampaui apa yang dirancang buat ditangani sistem metabolisme kita. Ini tuh kayak buka bendungan gitu loh, bukan lagi aliran sungai yang tenang. Jadi, pas kita makan muffin itu, bukan cuma blueberry-nya yang udah beda, tapi seluruh paketnya itu langsung ngirimin banjir gula dan karbohidrat olahan ke sistem kita. Hasilnya, lonjakan gula darah yang cepat dan tinggi. Terus seringnya diikuti penurunan drastis setelahnya. Buat banyak orang, ini kayak memicu apa yang Kessler sebut kekacauan metabolik. Tubuh kita dipaksa kerja keras buat ngatasin serangan gula ini, lagi dan lagi. Betul. Sistem kita yang tadinya biasa sama pelepasan energi bertahap dari makanan utuh, jadi kewalahan. Ini bukan lagi interaksi alami antara makanan dan biologi kita, tapi sebuah kejutan metabolik. Dan kalau kita balik lagi ke metafora senjata tadi ya, penghancuran mikrostruktur ini bisa dilihat sebagai langkah pertama dalam mempersenjatai makanan itu. Dirancang buat nembus pertahanan alami metabolisme kita. Nah, ini ngebawa kita langsung ke definisi senjata yang dimaksud Kessler, makanan ultraproses atau UPF. Bab ini ngejelasin ciri-ciri utamanya. Yang paling nonjol, itu sifatnya yang hiperpalatable. Artinya makanan ini direkayasa biar rasanya luar biasa enak. Seringnya dengan kombinasi lemak dan gula, lemak dan garam, lemak, gula dan garam, atau karbohidrat olahan dan garam. Kombinasi yang jarang banget, mungkin nggak pernah ada.
di alam. Dan kombinasi ini tuh bukan kebetulan loh. Dari sudut pandang evolusi ya, otak kita tuh terprogram buat nyari sumber energi padat. Kombinasi kayak lemak tinggi dan gula tinggi, atau lemak dan garam, di zaman dulu itu sinyal jackpot sumber kalori berharga yang langka. Industri makanan modern itu pada dasarnya meretas sirkuit reward purba di otak kita ini. Mereka bikin produk yang ngasih sensasi nikmat dan pukulan dopamin yang jauh lebih intens dibanding kita makan apel atau segenggam kacang gitu. Wah, jadi hiperpalatabilitas ini bukan cuma soal rasa enak aja ya, tapi soal kemampuan buat ngebajak sistem motivasi dan penghargaan di otak kita. Tepat sekali, makanan ini dirancang buat melampaui titik kepuasan alami kita. Sinyal kenyang yang harusnya ngasih tahu kita buat berhenti makan itu jadi tumpul atau terabaikan gitu aja. Kenapa? Ya karena ledakan rasa dan sensasi yang begitu kuat, akibatnya kita jadi terdorong buat makan lebih banyak dari yang kita butuhin. Betul, betul. Bahkan saat gak lapar ya. Iya, bahkan saat nggak benar-benar lapar. Nah, ini rekayasa yang disengaja untuk mendorong konsumsi berlebih. Dan dampaknya ke kesehatan masyarakat kan udah jelas banget ya, kayak yang disorot di teks. UPF ini secara konsisten dikaitin sama naiknya angka obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Contoh spesifik dari Kessler ini ngebantu banget buat paham prosesnya. Misalnya hotdog dibandingin sama sepotong daging utuh. Iya, hotdog itu contoh klasik banget. Dagingnya digiling super halus, serat otot alaminya hancur. Ini ngebebasin lemak yang ada di dalamnya buat dicerna dan diserap cepat banget. Tapi lebih dari itu, hotdog ditambahin macam-macam bahan lain. Natrium tinggi, pengawet, pengisi, sering juga ada gula tersembunyi. Semua komponen ini kerjasama buat memaksimalkan rasa gurih sama asinnya, terus ngasih tekstur lembut yang gampang dikunyah dan ditelan. Lagi-lagi, ini ngurangin sinyal kenyang alami dan ngaktifin pusat reward otak dengan kuat. Contoh lain yang menarik itu craisins ya, cranberry kering manis itu dibandingin sama cranberry segar. Cranberry segar kan asem, agak pahit, seratnya banyak. Jujur aja nggak semua orang suka rasanya. Betul. Alam itu nggak selalu bikin makanan yang langsung meledak enaknya di mulut. Cranberry segar itu nantang selera kita. Tapi, craisins, buah cranberry dikrimin terus dilapisin gula atau jus buah konsentrat, banyak banget. Ini ngubah total profil rasanya jadi manis banget dan gampang dinikmati. Nah, ini yang bikin jadi hyperpalatable. Selain itu, tambahan gula ini secara drastis naikin apa yang disebut beban glikemik. Beban glikemik bisa dijelasin dikit gak artinya apa itu? Tentu, beban glikemik itu ukuran yang ngitung seberapa cepat dan seberapa banyak karbohidrat dalam makanan naikin kadar gula darah Anda setelah dimakan. Makanan yang beban glikemiknya tinggi, itu bikin lonjakan gula darah cepat dan gede. Craisins ini, karena tambahan gulanya yang banyak dan seratnya yang mungkin udah berkurang, punya beban glikemik yang jauh lebih tinggi daripada cranberry sebar. Jadi meskipun asalnya dari buah, dampaknya ke gula darah kita beda banget. Ini bener-bener nunjukin ya gimana fokus industri seringkali geser gitu. Dari nilai gizi asli ke faktor-faktor kayak rasa yang bikin nagih, tekstur yang langsung memuaskan, dan pastinya umur simpan yang panjang buat alasan komersial. Kalau kita hubungkan semua ini balik ke gambaran besarnya, metafora senjata dari judul bab itu jadi makin jelas kan? Makanan ini bukan hasil evolusi alami atau sekedar resep nenek moyang kita. Mereka itu produk rekayasa industri yang canggih, dirancang secara spesifik buat memaksimalkan dampaknya ke biologi dan psikologi kita sebagai konsumen. Mereka dirancang buat nembus pertahanan alami tubuh kita terhadap makan berlebih dan manipulasi metabolik. Oke. Setelah kita paham gimana senjata ini dirancang dan dampaknya yang bikin resah, bab ini nggak lantas tinggalin kita gitu aja tanpa harapan. Justru, dia ngenalin sebuah alat yang bisa bantu kita mulai ngelihat medan perang internal ini secara langsung. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik, yaitu penggunaan Continuous Glucose Monitors atau CGM, atau monitor glukosa berkelanjutan. Betul. Secara sederhana ya, CGM ini teknologi yang isinya sensor kecil, biasanya ditempel di lengan atas gitu. Sensor ini terus-menerus ngukur kadar glukosa, gula, dalam cairan interstisial, itu cairan di antara sel-sel, tepat di bawah kulit Anda. Data ini kemudian dikirim ke ponsel atau alat pembaca khusus. Jadi Anda bisa lihat grafik real time yang nunjukin gimana kadar glukosa Anda naik turun sepanjang hari, terutama sebagai respons terhadap apa yang Anda makan.
Teksnya nyebutin perkiraan biaya historis di AS sekitar $50. Tapi yang lebih penting mungkin trennya ya. Teknologi ini jadi makin terjangkau dan bisa diakses, nggak lagi cuma buat penderita diabetes tipe 1. Kekuatan sesungguhnya itu terletak pada kemampuannya ngasih umpan balik biologis yang dipersonalisasi. Anda bisa lihat, menit demi menit, gimana tubuh Anda secara unik bereaksi sama kopi pagi Anda, makan siang Anda, bahkan stres yang Anda alami. Ini bukan lagi soal ngikutin aturan diet umum, tapi dapat data langsung dari garis depan metabolisme Anda sendiri. Namiri menimbulkan pertanyaan penting, gimana informasi ini bisa memberdayakan Anda sebagai individu? Dr. Grazia Aleppo, ahli endokrinologi terkemuka yang dikutip di teks, sangat menekankan manfaat CGM, bahkan buat orang yang tidak didiagnosis diabetes. Kenapa? Karena ada spektrum luas masalah metabolisme sebelum diagnosis diabetes formal. Kessler nunjukin data yang, cukup mengejutkan ya, sekitar 97,6 juta orang dewasa di AS aja diperkirakan ada di kondisi prediabetes. Banyak dari mereka nggak sadar loh. Ini nunjukin masalah yang jauh lebih luas di populasi modern. Jadi, mantau respons glukosa ini bukan cuma buat penderita diabetes aja, tapi relevan buat hampir siapa aja yang hidup di lingkungan makanan modern ini. Terutama kalau mereka peduli sama kesehatan jangka panjang gitu ya. Sangat relevan. Dr. Aleppo secara khusus ngebahas konsep waktu di atas 140 mg DL. Angka mgDL ini cuma satuan standar ya buat ngukur konsentrasi glukosa darah miligram per desiliter. Ambang batas 140 mg DL ini sering dianggap titik di mana kadar glukosa darah mulai berpotensi bikin stres ke sistem tubuh kita kalau bertahan terlalu lama setelah makan. Apa artinya stres ke sistem tubuh dalam konteks ini? Bisa dijelasin lagi? Artinya itu kerusakan bertahap. Lonjakan gula darah yang sering dan lama, bahkan di tingkat yang belum masuk kategori diabetes, itu secara kumulatif bisa merusak sel endotel. Sel endotel ini lapisan tipis yang super penting di bagian dalam pembuluh darah kita, fungsinya vital buat jaga kelenturan pembuluh darah dan aliran darah sehat. Nah, kerusakan di sel endotel ini bisa memicu peradangan kronis tingkat rendah di seluruh tubuh dan berkontribusi ke aterosklerosis atau pengerasan arteri. Jadi, waktu di atas 140 ini kayak indikator resiko kardiometabolik, risiko penyakit jantung dan masalah metabolisme yang numpuk seiring waktu. Wow, itu penjelasan yang gamblang banget ya. Jadi CGM ini benar-benar kayak ngebuka jendela buat ngeliat langsung gimana senjata makanan modern ini ngasih dampak ke fisiologi kita saat itu juga nih. Ini memungkinkan kita ngelakuin eksperimen pribadi yang sebelumnya nggak mungkin. Misalnya nih, saya bisa makan roti putih hari ini, terus lihat grafiknya, besok makan roti gandum utuh, terus bandingin respons tubuh saya secara langsung. Bukan berdasarkan teori, tapi data nyata. Lama dibanding telur sama alpukat misalnya? Atau Anda bisa lihat dampak dari kombinasi makanan, gimana nambahin lemak sehat atau protein ke makanan berkarbohidrat bisa memperlambat pelepasan gulanya. Ini alat buat personalisasi diet yang belum pernah ada sebelumnya. Anda jadi ilmuwan buat tubuh Anda sendiri. Pengalaman belajar ini pasti sangat memberdayakan ya. Tapi dampak CGM ini mungkin nggak cuma berhenti di pilihan pribadi kita aja kan? Bab ini juga nyinggung implikasi yang lebih luas. Terutama gimana data CGM yang terkumpul secara massal itu berpotensi nantang status keamanan beberapa bahan atau teknik pemrosesan makanan. Benar. Teksnya menyinggung status GRAS atau Generally Recognized as Safe. Secara umum diakui aman. Ini standar regulasi di AS dan konsep serupa ada di negara lain juga. Intinya menyatakan bahwa berdasarkan sejarah penggunaan yang panjang atau bukti ilmiah yang ada, suatu bahan makanan dianggap aman buat dikonsumsi dalam kondisi penggunaan yang dimaksudkan. Terus, gimana data CGM bisa nantang status yang udah mapan ini? Nah, disinilah potensi data kolektif jadi menarik. Standar GRAS seringkali didasarkan pada studi yang lebih tua atau studi yang fokusnya ke toksisitas akut. Apakah bahan itu langsung beracun dalam dosis tertentu. Bukan pada dampak metabolik kronis dan kumulatif dari konsumsi jangka panjang di populasi yang beragam. Data CGM kalau dikumpulin secara anonim dari jutaan pengguna, bisa ngungkapin pola yang konsisten. Misalnya, kalau data nunjukin bahwa bahan tambahan X atau proses pengolahan Y secara teratur nyebabin lonjakan glukosa yang signifikan dan lama pada sebagian besar orang, ini bisa jadi bukti baru yang kuat buat mempertanyakan asumsi keamanan sebelumnya. Oh, jadi ini kayak crowdsourcing data biologis gitu ya, buat dapat gambaran yang lebih akurat tentang
dampak sebenarnya dari apa yang kita makan. Bisa dibilang gitu, ini bisa ngasih amunisi berbasis data buat konsumen, peneliti, bahkan regulator buat mendorong perubahan. Ini nyambung lagi ke gagasan Kessler tentang menjinakkan bom makanan. Kalau kita bisa ngelihat efek ledakan kecil, ya lonjakan glukosa itu, dari makanan ini secara real time dan dalam skala besar, mungkin kita bisa mulai ngidentifikasi dan netralin komponen yang paling berbahaya dalam pasokan makanan kita. Ini pergeseran dari sekedar baca label nutrisi, yang penting sih, tapi nggak cerita soal respon individu ke pemahaman dampak fisiologis yang sebenarnya. Oke, setelah pembahasan yang mendalam ini, mari kita coba rangkum ya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Poin kuncinya adalah, banyak makanan olahan modern, terutama UPF, itu bukanlah sekedar makanan pasif. Mereka seringkali produk rekayasa canggih yang dirancang sengaja buat mengeksploitasi titik lemah dalam biologi kita, sirkuit reward kita, sistem metabolisme kita. Dalam pengertian ini, mereka bisa berfungsi sebagai senjata yang sangat efektif dalam pertarungan kita menjaga kesehatan dan berat badan ideal. Namun ya, di tengah tantangan ini, muncul teknologi baru kayak CGM yang nawarin cara revolusioner buat dapat wawasan. Ini bukan solusi instan ya, tapi alat yang ampuh buat memahami gimana senjata spesifik ini ngaruh ke Anda secara pribadi. Ini alat buat metain medan perang internal Anda dan mulai ngerancang strategi pertahanan yang lebih cerdas dan dipersonalisasi, berdasarkan data tubuh Anda sendiri, bukan cuma aturan umum. Ini benar-benar kerasa kayak pergeseran paradigma ya. Dari nurutin aturan diet dari luar, jadi bermitra sama tubuh sendiri. Dengerin dan ngerespon sinyal biologisnya secara langsung. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Mengingat kita sekarang punya kemampuan buat melihat secara langsung di grafik ponsel kita dampak biologis makanan tertentu ke diri kita sendiri. Gimana menurut Anda umpan balik biologis yang sangat personal ini bisa mengubah lanskap pilihan makanan kita? Maksudnya? Dampaknya mungkin lebih dari sekedar pilihan individu gitu. Tepat. Bayangkan deh kalau jutaan orang mulai secara aktif ngehindarin produk yang mereka lihat secara konsisten bikin lonjakan gula darah nggak sehat di CGM mereka. Mungkinkah pergeseran permintaan konsumen dalam skala besar ini akhirnya maksa industri makanan buat ngerumus ulang produk mereka, buat bikin makanan yang kurang bersenjata, yang lebih selaras sama biologi kita? Bahkan mungkin tanpa perlu nunggu intervensi regulasi yang seringkali lambat dan rumit. Apa yang terjadi ketika target dari senjata ini, yaitu kita semua, bisa ngelihat efeknya secara real time? Ini pertanyaan besar tentang kekuatan transparansi data dan kesadaran konsumen di era baru biofeedback pribadi ini. Sebuah pertanyaan yang sangat kuat dan relevan ya buat kita semua pikirkan saat kita berinteraksi dengan lingkungan makanan modern ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam pembahasan mendalam ini. Semoga wawasan dari bab 23 buku Dr. Kessler ini memberikan perspektif baru bagi Anda.